perbuat terhadap aku, Fer. Tapi aku nggak bisa diam aja. Aku harus pastiin kalau kondisi bayi dalam kandungannya itu baik-baik aja. Ya Kak, tapi buat apa? Kak, Kakak nggak lupa kan sama apa yang udah Lia perlakuin ke Kakak? Justru karena itu. Aku tuh tahu gimana rasanya kehilangan bayi dalam kandungan aku. Bagi seorang ibu itu adalah hal yang paling menyakitkan dan terberat dalam hidup. Dan aku nggak mau kalau Lia itu merasakan apa yang aku rasakan. Orang suruhnya Rosa. Rosa dibalik semua ini. Cepet jawab saya. Kenapa kamu bisa ada di liang lahat dan kamu bawa Lia ke sini? Kamu mantau dia terus kan? Jawab siapa kamu? Anda jangan sembarangan nuduh ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu tetap nggak mau ngaku, saya akan cari tahu. Saya akan tanya langsung sama Rosa. Kalau memang benar kamu pelakunya, saya akan bikin perhitungan sama kamu. Alvino, kamu mau kemana? Kondisi Lia gimana? Masih belum sadar, Mbak. Dan sekarang saya mau ketemu sama Rosa. Karena ternyata Rosa yang melakukan semua ini ke Lia. Jangan sembarangan nuduh. Gimana kau bisa yakin kalau itu Rosa pelakunya? Ya awalnya saya nggak percaya kalau Rosa melakukan itu. Tapi ternyata Rosa tega nyuruh orang suruhan untuk mencelakai Lia. Sampai dia berjam-jam di liang lahat. Dan sekarang kondisinya kritis. Rosa mau Lia kehilangan anaknya. Sama seperti yang Rosa alami. Dan saya nggak akan tinggal diam aja, Mbak. Oke, permisi. Vino! Raffi! Aku nggak mungkin ninggalin Lia sendirian di sini. Lebih baik aku ke ICU. Siapa tahu ada update dari dokter. Alvino, tunggu. Saya nggak akan biarkan Anda menuduh Rosa dengan seenaknya. Istri saya dan anak saya lagi kritis. Kamu pikir saya akan diam aja? Tapi Rosa nggak setegah itu. Anda pernah hidup dengan Rosa. Anda seharusnya tahu sifatnya seperti apa. Bisa aja Rosa marah ke Lia setelah dia tahu kalau Lia itu adiknya. Rosa sama sekali belum tahu apa-apa. Bahkan keluarganya, Bu Suryani dan Vera, itu belum memberitahu kalau mereka berdua itu adik kakak. Rosa itu mau balas dendam ke Lia karena dia berpikir Lia udah membuat Rosa keguguran. Mungkin lebih baik Rosa tahu itu. Jadi dia akan berpikir dua kali untuk mencelakakan Lia. Ingat itu. Enggak. Alvino! Kak Rosa, Kakak tetap jadi ke rumah sakit. Iya, Kak, jangan bilang Kakak tetap mau minta maaf sama Lia. ini bukan tentang aku memaafkan apa yang sudah Lia perbuat terhadap aku, Fer. Tapi aku nggak bisa diam aja. Aku harus pastiin kalau kondisi bayi dalam kandungannya itu baik-baik aja. Ya Kak, tapi buat apa? Kak, Kakak nggak lupa kan sama apa yang udah Lia perlakuin ke Kakak? Justru karena itu. Aku tuh tahu gimana rasanya kehilangan bayi dalam kandungan aku. Bagi seorang ibu itu adalah hal yang paling menyakitkan dan terberat dalam hidup. Dan aku nggak mau kalau Lia itu merasakan apa yang aku rasakan. Apalagi ada andil aku di dalam kejadian itu, Fer. Kalau sampai itu terjadi, itu namanya aku nggak ada bedanya sama Lia. Dan aku nggak mau jadi orang yang jahat seperti dia. Kak, ya tapi Lia pantas dapetin itu. Vera. Kak, Rosa! Rosa keluar! Mas Alvino. Vera, Rosa keluar! biar aku yang temuin dia. Tapi Kak, Udah, kamu di sini aja.
Aku nggak nyangka ya. Tega banget kamu sejahat itu sama Lia. Apa yang ada di pikiran kamu, Rosa? Sampai kamu tega banget mau mencelakai Lia dan bayinya. Atau jangan-jangan kamu sengaja ya? Biar Lia bernasib sama kayak kamu. Kamu kan nggak bisa ngasih ke keturunan, Rosa. Harusnya kamu tahu dong, aku berharap banget punya bayi. Tapi kenapa kamu mencelakai dia? Jaga omongan kamu, Mas. Semua yang kamu omongin itu nggak benar. Kamu itu salah. Aku tuh justru prihatin sama keadaan Lia. Dan kamu jangan lupa ya, Lia. Dia yang udah menyebabkan aku keguguran. Aku kehilangan Kamila dalam kandungan. Tuduhan kamu itu belum terbukti, tahu nggak? Itu karena bukti yang aku punya diambil oleh Lia. Tapi kamu lihat aja, aku akan buktikan semua itu benar. Oke. Terus kalau kamu keguguran dan kehilangan Kamila, kamu berhak itu membuat Lia bernasib sama kayak kamu? Aku nggak akan biarkan, Rosa. Sekarang juga kamu ikut aku. Kamu mau nampul sama Lia? Ayo. Enggak. Ayo ikut aku yuk. Iya, kamu gak usah tarik-tarik aku, memang aku juga mau ke rumah sakit kok. Ya kamu harus tanggung jawab. Aku tuh memang sudah niat mau lihat kondisinya Lia. Ya udah sekarang kamu masuk. Ayo. Tunggu. Ayo masuk. Anda tidak berhak untuk memaksa Rosa. Apalagi sini, gak usah ikut campur kamu, bukan urusan kamu. Rosa harus tanggung jawab sama apa yang terjadi sama Lia. Apa yang terjadi sama Lia bukan kesalahan Rosa. Kamu nggak tahu kan? Rosa udah tega nyuruh orang untuk mencelakai Lia. Sampai sekarang keadaannya kritis. Tahu nggak? Enggak, aku nggak ada nyuruh siapapun untuk mencelakai Lia. Kamu salah itu. Jelas-jelas aku lihat orang suruhan kamu. Itu yang pernah ngobrol sama Bu Suryani dan Vera juga di kafe. Dia ada di liang lahat, tempat Lia terjebak. Dan dia berpura-pura menolong Lia. Masih lupa juga? Hah? Jaga ucapan kamu, Alvino. Orang suruhan apa? Rosa nggak pernah ya nyuruh-nyuruh orang untuk menyakitin Lia. Jaga ucapan kamu, asal nuduh kamu ini. Ibu, saya minta tolong, gak usah ikut campur. Oke? Bu, aku juga nggak mau memperpanjang masalah ini. Udah, Bu. Ayo masuk. Oke. Ya, aku memang mau lihat kondisi Lia. Aku ke rumah sakit dulu sekarang sama Mas Alvino. Iya. Rosa. Kita harus ikutin. Kamu bawa mobil sendiri? Bawa mobil sendiri. Ya. Ayo nak, cepat ambil kuncinya. Sini aku bantu kamu. Pegang tangan aku. Ayo keluar Lia. Ayo, kamu. Biar aku angkat. Gak mungkin kamu jawab Mama. Gak. Mohon sama kamu, tolong jangan lakuin ini. Mama benar-benar takut. Ini gak mungkin. Berhenti. Lia. Dok, dokter. Dok, adik saya kenapa, Dok? Dok, tolong selamatkan adik saya dan kandungannya, Dok. Kasih perawatan yang terbaik. Saya pengen adik saya sembuh lagi seperti dulu, Dok.
Kami akan melakukan yang terbaik untuk pasien. Jadi saya harap Ibu bisa tenang dan bantu doa untuk kesembuhan pasien. Iya.